Skill itu bisa dilatih, tapi tanpa mindset yang benar, semua latihan itu bakal sia. Pernah nggak sih kamu lihat ada anak yang jago banget olahraganya, tapi kok perkembangannya gitu-gitu aja? Atau sebaliknya, ada anak yang biasa-biasa aja, tapi kemajuannya pesat banget. Sebagai guru PJOK, saya sering banget melihat fenomena ini, dan seringkali kita sebagai pengajar melakukan satu kesalahan fatal. Kita terlalu fokus melatih skill, tapi lupa membangun fondasinya, yaitu mindset. Bayangkan mindset itu seperti pondasi rumah, dan skill itu adalah bangunan di atasnya. Kamu bisa punya bahan bangunan paling mahal, tukang paling hebat, tapi kalau pondasinya rapuh, rumah itu bakal gampang roboh. Sama halnya dengan murid kita. Skill itu cuma alat. Mau punya alat secanggih apapun, kalau orang yang pakainya nggak punya mental yang kuat, alat itu nggak akan maksimal. Saya punya cerita. Di kelas saya, dulu ada dua murid yang kontras banget. Sebut saja namanya Budi dan Adi. Budi ini secara alami berbakat banget. Lari cepat, lompat tinggi, lemparannya jauh. Secara teknis, dia paling unggul di kelas. Tapi, Budi punya satu kelemahan besar. Dia takut banget sama yang namanya kegagalan. Setiap kali dia melakukan kesalahan kecil saat latihan, misalnya gagal memasukkan bola kering, dia langsung down. Dia jadi ragu-ragu, takut mencoba lagi, dan akhirnya malah main aman. Dia nggak mau mencoba teknik baru yang lebih sulit karena takut kelihatan jelek di depan teman-temannya. Akibatnya apa? Skillnya stagnan. Dia hebat, tapi cuma di level itu-itu saja. Di sisi lain ada Adi. Adi ini, jujur saja, kemampuannya rata-rata. Lari nggak secepat Budi, lompatannya juga standar, tapi Adi punya satu hal yang Budi nggak punya. Mindset pembelajar atau growth mindset. Adi nggak pernah takut salah. Gagal sekali, dia ketawa, terus coba lagi. Gagal 10 kali, dia makin penasaran. Kok bisa gagal terus ya? Coba ganti cara. Dia nggak malu bertanya ke saya atau ke temannya yang lebih bisa. Dia melihat setiap tantangan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk jadi lebih baik. Dia nggak peduli kelihatan payah saat mencoba, yang penting dia belajar sesuatu yang baru. Nah, coba tebak. Setelah 1 semester, siapa yang akhirnya menunjukkan perkembangan paling pesat? Bukan Budi si jagoan, tapi Adi si pemberani. Adi yang awalnya biasa-biasa saja, di akhir semester skill Naya bisa menyusul, bahkan di beberapa aspek melampaui Budi. Kenapa? Karena mindsetnya membuka pintu untuk pertumbuhan tanpa batas. Sementara Budi, dengan mindset Nia yang takut gagal, justru mengunci pintu potensinya sendiri. Ini pelajaran penting buat kita semua, terutama para guru dan pelatih. Tugas kita bukan cuma mencetak atlet dengan skill dewa. Tugas utama kita adalah membentuk manusia dengan mental baja. Ajarkan mereka bahwa kesalahan itu bukan akhir dunia, tapi bagian dari proses belajar. Pujilah usaha mereka, bukan cuma hasilnya. Bangun suasana kelas di mana setiap anak berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit lagi. Jangan sampai kita menciptakan generasi jagoan yang rapuh, yang hebat saat menang tapi hancur saat kalah. Skill itu penting tentu saja, tapi skill tanpa mindset yang tepat itu ibarat pedang tajam di tangan orang yang penakut. Nggak akan ada gunanya. Sebaliknya, mindset yang kuat, bahkan dengan skill yang awalnya biasa saja, bisa mengubah seseorang menjadi juara sejati. Karena mereka tahu, kemampuan itu bukan sesuatu yang tetap, tapi sesuatu yang bisa terus diasah dan dikembangkan tanpa henti. Jadi, mari kita ubah fokus kita, bukan cuma melatih otot, tapi juga menguatkan mental. Sekarang saya mau tanya ke Timon Men semua, baik sebagai guru, orang tua,
atau bahkan sebagai individu? Coba tulis di kolom komentar. Selama ini, kamu lebih fokus melatih skill atau membentuk mindset? Yuk kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.